Dalam negara demokrasi misalnya saya berbeda pendapat, panggil oleh pemerintah ke istana, mari bicara satu meja, apa maunya Habib Rizik, mari bicara, adu argumentasi, bukan lalu dimusuhi karena yang mengkritik itu mahal gitu. Semua ada bidangnya, semua ada bagiannya. Meskipun saya beda dengan Habib Rizik, meskipun Habib Rizik beda dengan saya, udah saya katakan I love him so much. Siapa yang membenci Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Undang Habib Rizik ke istana, jangan cuma berani menzalimi ulama. Duka yang teramat mendalam kembali menghampiri bangsa Indonesia. Ulama yang berani memperjuangkan agama dan bangsa kini satu persatu tiada. Habib Rizik, mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, dikenal sebagai pejuang Islam, kini dikit demi sedikit terlihat dimusnahkan pembencinya. Berikan kebaikan pada Imam Besar Habib Rizik. Amin. Sehatkan badannya ya Allah. Orang-orang yang melakukan makar, melakukan tipu daya, melakukan fitnah, kami tak pernah merasa dendam. Mereka itu hamba-Mu, manusia juga. Kalau Engkau mau, Kau tarik nyawanya. Kalau Kau mau, Kau ratakan dengan tanah. Amin. Tapi yang kami inginkan, berikan hidayah ke hati mereka ya Allah. Amin ya Allah. Habib Rizik adalah sosok ulama atau habaib yang hebat dalam perjuangan. Perjuangan beliau banyak dikagumi oleh ulama maupun umat Islam. Namun ada juga sebagian melihat perjuangan Habib Rizik dianggap keterlaluan. Sampai-sampai FPI bersama pimpinannya dimusnahkan. Memang, Habib Rizik adalah sosok ulama yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Keilmuan maupun kehabaibannya tidak ada keraguan sedikit pun. Habib Rizik di Indonesia dikenal sebagai pejuang Islam dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Teringat waktu lalu, secara logika memang tak masuk akal siapa ulama yang bisa mengumpulkan jutaan umat Islam di bawah langit Indonesia. Namun dengan kekuasaan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun jadi. Lewat keturunan Nabi yang satu ini, dengan izin Allah, Habib Rizik bisa menyatukan jutaan umat Islam dari berbagai daerah, turun ke jalan, rela berjuang demi agama dan bangsa tanpa ada paksaan sekalipun, apalagi bayaran. Semua ada bidangnya, semua ada bagiannya. Meskipun saya beda dengan Habib Rizik, meskipun Habib Rizik beda dengan saya, udah saya katakan I love him so much. Siapa yang membenci Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Setiap langkah Habib Rizik pasti ada unsur perjuangan dalam menegakkan agama Islam. Kalau sudah marah, Habib Rizik tak pandang siapapun itu, entah itu presiden, wakil presiden. Jika sudah yang melenceng dalam ajaran Islam maupun dalam menjalankan negara Indonesia, Habib Rizik tak akan segan-segan memperingatinya. Tentang gerakan-gerakan PKI yang sudah makin merajalela. Betul? Betul? Dan kemarin hari Sabtu, saudara, di kota Pamekasan, Madura, dalam acara karnaval Pawai Kemerdekaan HUT Republik Indonesia, saudara, sejumlah orang terang-terangan mengibarkan bendera PKI dan membawa foto-foto tokoh-tokoh PKI, saudara. Maka itu, saudara, adanya rumor kalau Presiden Jokowi akan minta maaf kepada PKI. Maka di sini, saudara, kalau sampai kejadian Jokowi minta maaf kepada PKI, kita ganti namanya menjadi Jokodok, saudara. Setuju? Siap turunkan Jokodok? Siap turunkan Jokodok? Siap lengserkan Jokodok? Takbir. Saya katakan pemerintah sadarlah bahwa Indonesia ini bukan negara Islam. Tapi kebetulan Indonesia ini 90% rakyatnya beragama Islam. Kiai Sukron pun ikut angkat suara dalam perjuangan Habib Rizik. Beliau berkata,
Jika merasa pemerintahannya dikritik terus oleh Habib Rizik, jangan merasa dimusuhi oleh para alim ulama maupun habaib atau umat Islam Indonesia, terkhusus pecinta Habib Rizik. Seharusnya pemerintah harus berterima kasih atas adanya kritikan, karena masih ada yang peduli dalam memperjuangkan agama dan bangsa ini di bawah tuntunan para alim ulama maupun para habaib. Kiai Sukron pun menyarankan jika adanya perbedaan pendapat atas kritikan dari Habib Rizik kepada pemerintah, mohon untuk mengundang Habib Rizik ke istana. Mari bicara apa maunya beliau. Ayo kita adu argumentasi. Bila perlu, siarkan secara umum biar rakyat tahu yang sesungguhnya. Dalam negara demokrasi misalnya saya berbeda pendapat, panggil oleh pemerintah ke istana, mari bicara satu meja. Apa maunya Habib Rizik? Mari bicara, adu argumentasi, bukan lalu dimusuhi karena yang mengkritik itu mahal itu. Lah disinilah pemerintah ya yang harus mengerti. Kalau udah lama mengkritikin pemerintah, itu berarti ulama yang senang sama pemerintah, tidak mau cuek. Orang yang mengkritik pemerintah, kalau kritikannya betul-betul untuk membangun bangsa ini, itu kritikan yang sangat mahal. Kalau perlu orang yang mengkritik itu dibayar. Ya, siapa kayak tukang kritik itu gaji tiap bulan 10 juta supaya terus mengkritik. Loh, karena ini partner. Jadi kalau ada rakyat yang berbeda, itu bukan musuh. Panggil ke istana. Apa maunya Pak Sugron? Saya kan bisa menguratkan dia dan terbuka. Kalau perlu siarkan secara umum gini. Alasan-alasannya. Ini tidak ada istilah kiai oposisi, itu tidak ada. Tidak ada kiai musuh negaranya, itu nggak ada. Tapi kalau kiai sayang sama negaranya ada. Kiai yang cinta sama negara itu semuanya. Beda pendapat, bukan dimusuhi, tapi dipanggil, diundang. Jangan dipanggil ya, diundang. Kalau dipanggil kayaknya mau diperiksa gitu loh. Kalau ada ulama yang berbeda dengan pemerintah, bukan dimusuhi, diundang ke istana, suruh bicara dengan terbuka. Ini mestinya dalam negara demokrasi ini. Jangan dianggap yang mengoreksi itu membenci. Justru yang mengoreksi itu yang cinta, memelihara negara kita itu, negara yang milik kita semua. Kita jaga pembangunan negara ini. Kalau tidak benar, mari kita luruskan. Jadi sistem kita ini, para ulama itu cuma kerjaannya amar ma'ruf nahi mungkar.